Shalom para pecinta firman Tuhan, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan seperti yang sudah saya janjikan kemarin, kita akan membahas ayat yang kelima dari Injil Matius pasal 10. Kita akan membahas tentang bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya untuk pertama kali. Dan karena panjangnya perikop ini, saya tidak akan membahas keseluruhan. Saya hanya membahas 5 ayat pertama, yaitu ayat 5 hingga ayat yang ke-10, dan esok bila Tuhan izinkan kita akan melanjutkan. Matius pasal 10 ayat 5 mulai, demikianlah firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahasan kemarin kita sudah belajar tentang 12 murid Yesus yang sudah lengkap di situ. Dan salah satu di antaranya adalah Yudas Iskariot. Tuhan mengutus mereka dan Tuhan memberikan kepada mereka kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan berbagai macam penyakit dan kelemahan. Dan mereka diutus untuk memberitakan Injil. Dan kita membaca ayat 5 dan ayat 6. Kemudian secara jelas dan secara ringkas ayat ini berbicara tentang pengutusan, yaitu pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ayat 5 berkata ke-12 murid itu diutus Yesus dan ada pesan khusus kepada mereka, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan mereka disuruh pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa ini? Nah, ayat ini sering dipakai oleh orang-orang untuk mengutak-atik Alkitab, khususnya dari agama lain. Untuk mencari kelemahan kekristenan dengan berkata, lihat, Yesus itu diutus hanya untuk orang Israel. Yesus adalah nabi untuk orang Israel. Buktinya di mana? Pada waktu Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus berkata mereka hanya diperintahkan untuk melayani orang Israel. Bahkan orang Samaria tidak boleh, bangsa lain tidak boleh. Nah, inilah yang saya katakan, pentingnya Alkitab dipelajari dan dipahami secara keseluruhan. Nah, yang sangat menyedihkan adalah ada orang-orang Kristen juga yang tidak bisa menjawab hal ini. Dan berkata, oh ya, oh begitu ya, oh gitu, oh. Nah, mereka tidak bisa menjawab karena juga tidak mau belajar. Jadi kita harus mempelajari, memahami Alkitab itu secara menyeluruh. Ini yang berkali-kali saya tekankan di setiap tayangan YouTube atau di setiap tayangan atau rekaman yang saya lakukan. Belajar, 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 belajar. Belajar Alkitab. Jangan hanya belajar seminggu sekali. Jangan hanya sekedar nonton YouTube. Jangan hanya sekedar nonton siaran pendeta-pendeta top. Tapi gunakan waktu untuk belajar membaca firman Tuhan. Nonton YouTube dan belajar firman Tuhan itu berbeda. Selain nonton YouTube, Anda juga harus belajar firman Tuhan. Baca Alkitab. Pelajari Alkitab dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena Alkitab adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa copot satu ayat, copot satu ayat, copot satu ayat. Karena Alkitab yang kita miliki, kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kesatuan. Kitabnya orang Kristen berbeda dengan kitab agama yang lain yang merupakan kumpulan ayat-ayat yang tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Tetapi Alkitab yang kita miliki dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga kita tidak bisa mengambil satu ayat di tengah, lalu kita tafsirkan begitu saja. Kita harus mempelajari secara keseluruhan. Apakah semua orang Kristen harus membaca Alkitab dari awal sampai akhir? Ya. Apakah orang Kristen semuanya harus belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ya. Kenapa?
Karena tanpa memahami itu, sulit bagi kita untuk mencerna Alkitab secara keseluruhan. Kita akan tiba pada pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Kalau kita belajar sekte-sekte yang menyimpang dari agama Kristen, mereka biasanya menggunakan satu ayat, lalu dicopot, diterjemahkan, dicopot, dijelaskan, dan membangun satu doktrin. Doktrin apapun juga, doktrin akhir zaman, doktrin kedatangan Yesus, doktrin keselamatan, doktrin apapun saja, kalau kita hanya comot-comot satu ayat, maka yang terjadi adalah kita tidak tiba pada satu kesimpulan yang komprehensif, kesimpulan yang jelas. Sekali lagi, Alkitab adalah satu kesatuan. Misalnya bagian ini. Mudah saja kita comot ayat ini berkata, nih lihat, Yesus pun mengutus murid-muridnya hanya kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Tunggu dulu, tunggu sampai kita membaca Matius 28 ayat 19-20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita akan membaca bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan sekalian bangsa muridnya. Yesus menyuruh Anda dan saya untuk pergi dan menjadikan sekalian bangsa muridnya. Lagi, ayat ini jangan dicomot. Kalau ayat ini dicomot, nanti kita akan jatuh ke dalam kesesatan yang sama. Kita akan hanya fokus kepada menjadikan sekalian bangsa orang Kristen. Keliru. Atau kita akan tiba pada kesimpulan bahwa kita diperintahkan Yesus untuk menjadikan sekalian bangsa anggota gereja. Keliru. Itu sebabnya kadang-kadang muncul banyak kesalahpengertian di kalangan orang Kristen. Pokoknya saya sudah dibaptis, saya menjadi anggota gereja, saya sudah ikut perjamuan, ya sudah. Masalah hidup saya itu urusan lain. Mereka tidak pernah diajar hubungan antara menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus, dibaptis, pergi ke gereja, dan bagaimana kita menjadi murid. Hidup menurut pimpinan, hidup menurut firman Tuhan, hidup belajar mentaati firman Tuhan, sehingga kita makin hari makin diserupakan dengan Yesus Kristus. Nah, kenapa? Pertanyaannya adalah, mengapa murid-murid saat itu dilarang menyeberang ke bangsa lain? Ya, ini kan pengutusan pertama. Fokusnya hanya kepada bangsa Israel lebih dahulu. Tapi, sekali lagi saya katakan, jangan berhenti sampai ayat ini. Nanti ikuti terus tayangan YouTube ini. Kita akan tiba sampai akhirnya nanti ke Matius pasal 28. Sebelum Yesus naik ke surga, perintahnya adalah pergilah. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Bukan sekedar bangsa Israel. Siapa saja? Semua bangsa. Termasuk bangsa Indonesia. Termasuk bangsa Amerika. Termasuk bangsa apapun juga. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Beritanya jelas. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi perintahnya jelas, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Bukan yang lain. Dan berita tentang kerajaan surga yang sudah dekat adalah berita yang sama yang diajarkan oleh Yesus sebelumnya. Kalau kita membaca Matius pasal 4. Jadi berita yang kita sampaikan bukan berita yang lain. Bukan motivasi. Bukan berita-berita yang lain. Tetapi berita tentang kerajaan surga. Nah, detailnya diberikan di ayat yang ke-7. Dikatakan di situ, ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Jelas ayatnya Tuhan Yesus berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Jadi keliru kalau Anda berpikir, dan ada yang berkata, saya tendensius, sepertinya anti kesembuhan ilahi. Saya tidak anti kesembuhan ilahi. Tetapi maksud
yang diajarkan Yesus di sini adalah bukan sekedar kesembuhan jasmani. Apakah kesembuhan jasmani penting? Penting. Apakah saya mendoakan orang yang sakit supaya disembuhkan? Saya selalu berdoa supaya Tuhan menyembuhkan. Tetapi ada satu hal yang seringkali dilupakan orang. Bukan kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohani. Jadi firman Allah secara jelas menyatakan hal itu. Dan kemudian dikatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma, tidak dipungut bayaran. Ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Aduh, banyak banget jangannya ya. Jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kita paling nggak suka. Sudah diutus ya terima kasih gitu loh Tuhan Yesus. Ya syukur-syukur saya mau pergi. Ini malah jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Bagaimana sih? Nah, kenapa kok banyak larangan? Dikatakan situ jangan membawa emas dan perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ya, nanti tiap hari yang dipikir emas, perak, dan tembaga di dalam ikat pinggang. Enggak mikir pemberitaan Injil, yang dipikir emas, perak, dan tembaga. Jangan membawa bekal dalam perjalanan, jangan kamu bawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kenapa kok bawa tongkat segala macam? Maksudnya di sini adalah jangan membawa baju ekstra, kasut ekstra, tongkat ekstra. Nanti kamu tidak bisa fokus, tiap hari hanya ngurus tongkat, tiap hari hanya ngurus baju, tiap hari hanya ngurus kasut. Ya, kita harus belajar latar belakang budaya pada waktu itu. Kenapa bawa tongkat? Ya, memang karena di dalam perjalanan kadang-kadang mereka membutuhkan tongkat karena medan yang tidak mudah untuk dilewati. Dan itu sebabnya kalau kita membaca di sini, Yesus mengajar mereka pertama mempercayai pemeliharaan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, percaya. Sebagai hamba Tuhan, jangan terlalu banyak mengurus banyak hal. Percaya Tuhan menyediakan, percaya Tuhan menolong. Apakah berarti kita selama-lamanya tidak boleh bawa apa-apa? Tidak. Nanti kalau kita baca Lukas pasal 22, kita akan membaca di situ bahwa murid-murid tidak dilarang untuk membawa bekal, tidak dilarang untuk membawa yang lain-lainnya. Yang pertama, kenapa kok dilarang? Satu, untuk menguji ketaatan. Jadi dengan ada yang perintah jangan membawa ini, jangan membawa itu, jangan membawa itu. Tuhan ingin menguji apa taat enggak kita ini. Yang kedua, untuk menguji kepercayaan mereka kepada pemeliharaan Tuhan. Percaya enggak kamu kalau Tuhan itu memelihara? Itu sebabnya kalau hari-hari ini ada hamba Tuhan yang masih bingung, masih khawatir dan sebagainya. Kita perlu bertanya lagi, kita ini hamba Tuhan atau bukan? Ya. Jadi ada bahkan hamba Tuhan kadang-kadang mengakunya part-time, tetapi hidupnya sebagai hamba Tuhan bisa dibilang part-time-nya lebih banyak untuk dunia sekuler daripada sebagai hamba Tuhan. Nah, kita perlu dipertanyakan. Lebih baik kita tidak usah mengaku sebagai hamba Tuhan atau sebagai pendeta secara part-time. Kalau part-time itu hanya sebagai pemantas saja. Sanggup nggak? Berani nggak kita? Untuk kita menjadi hamba Tuhan, kita siap menanggung resiko. Jangan separuh-separuh. Yang ketiga, agar mereka fokus kepada pelayanan dan tidak sibuk kepada yang lain-lain. Nah, saya sudah katakan bahwa perintah ini hanya particular, hanya khusus di bagian ini. Kalau kita baca Lukas pasal 22, nanti sabar saja kita akan sampai di sana. Kita membawa bahwa perintah ini nampaknya tidak selama-lamanya. Nah, apa aplikasinya bagi kita? Tentu saja perintah ini tidak cukup hanya dimengerti sebagai perintah kepada murid-murid. Ya itu kan perintah kepada murid-murid. Lah memangnya kita bukan murid. Kalau Anda bukan murid, terus Anda itu siapa? Anda dan saya adalah murid-muridnya ya. Tapi kan saya bukan pendeta, bukan penginjil, bukan misionari. Lah kalau bukan hamba Tuhan, terus kita ini hambanya siapa? Lalu aplikasinya apa bagi saya? Apakah ini hanya berlaku bagi pendeta, penginjil, guru agama, dan misionari? Tentunya tidak.
Nah, kita harus melihat di sini, kita sudah membaca di ayat pasal yang ke-9, Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Itu sebabnya Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan berbagai macam penyakit dan kelemahan. Nah, kita melihat bahwa dunia di mana kita ada ini adalah dunia yang sedang sakit. Yesus adalah satu-satunya jawaban bagi dunia. Dunia ini sedang sakit. Yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Orang pakai pakaian bolong-bolong. Nah, sekarang ini kalau kita lihat pakaian bolong-bolong justru mahal harganya. Pakaian yang rapat, yang tidak bolong-bolong, justru malah murah. Nah, aneh bukan? Makin bolong, makin mahal. Inilah dunia di mana kita tinggal. Dunia kita tinggal adalah dunia di mana yang rusak dikatakan betul, yang rusak dikatakan baik, yang baik dikatakan rusak. Inilah yang namanya dunia yang sedang sakit. Dunia ini membutuhkan Anda dan saya. Ya, rumah tangga yang kawin cerai sudah dianggap biasa sekarang. Dunia yang konservatif dipandang sebagai satu kekolotan. Kalau orang membicarakan menyampaikan firman Tuhan dipandang sebagai kolot. Ya, baca firman Tuhan kolot. Yang modern apa? Tuhan bicara sama saya. Pesan Tuhan untuk saya. Sekarang ini istilahnya diganti-ganti ya. Firman Tuhan ya diganti pesan Tuhan. Ya enggak apa-apa sih, saya juga jangan salah, saya tidak anti. Tetapi apalah artinya sebuah kata kalau itu tidak dibarengi dengan pemahaman kita yang benar tentang apa yang dimaksud dengan pesan Tuhan. Nah, inilah aplikasi. Dunia ini sedang sakit. Apalagi dunia postmodernisme. Di mana kebenaran tidak ada yang absolut atau mutlak. Semua kebenaran itu relatif. Termasuk nanti diajarkan bahwa Alkitab itu pun relatif. Nah, ini kan bahaya. Dunia ini sedang sakit. Anda dan saya dipanggil menjadi utusan Kristus untuk membawa kesembuhan, diberi kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan, baik itu kelemahan fisik maupun juga kelemahan rohani. Nah, ini yang saya katakan, ini yang sangat penting. Sebab kalau hanya kelemahan atau sakit penyakit fisik yang dikejar dan kita lupa ada kesakit penyakit rohani yang jauh lebih fatal, kita sedang ada di dalam bahaya. Jadi hiduplah sebagai utusan Kristus. Jangan asal hidup. Jangan sekedar hidup. Hari ini yakinkan Anda di dalam hati kita, siapapun kita, ibu rumah tangga, Anda sebagai driver online, aplikasi transportasi, Anda sebagai dokter, Anda sebagai lawyer, Anda sebagai guru, Anda sebagai direktur, Anda sebagai pekerja karyawan, buruh lepas, Anda sebagai kontraktor, Anda sebagai buruh bangunan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai apapun saja, sebagai siswa, mahasiswa, sebagai murid di sekolah Anda masing-masing. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Kita adalah duta-duta kerajaan surga. Jangan sekedar hidup. Mari, tolonglah dan jadilah berkat bagi dunia. Sebagaimana dikatakan Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu privilege sebagai utusan-utusan Kristus. Siapapun kami, tolong kami Tuhan untuk melihat dunia ini sebagai dunia yang sedang sakit. Dunia yang membutuhkan Yesus. Karenanya ajarkan kami untuk bukan justru ikut-ikutan sakit. Tapi justru Tuhan, jadikan kami alat di tangan-Mu untuk membawa kesembuhan bagi dunia ini. Bukan sekedar kesembuhan fisik, tapi kesembuhan rohani. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata bagi dunia ini. Dan Injil diberitakan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku
bahwa Yesus adalah Tuhan dan kami hidup sesuai dengan maksud dan rencana-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, selalu bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Sampai jumpa esok hari. Haleluya.